Dari mana Nabi Muhammad tahu alam semesta dulunya satu? Dan kok tahu makhluk hidup bahkan lebih dari 50% terdiri dari air? Di bagian awal ini, mereka mengutip surat Al-Anbiya ayat 30 yang menyebutkan bahwa langit dan bumi dahulu menyatu lalu dipisahkan. Ayat ini kemudian dikaitkan dengan teori Big Bang. Big Bang itu bukan bicara tentang langit dan bumi menyatu lalu dipisahkan. Teori Big Bang itu menjelaskan bahwa alam semesta kita itu berasal dari sebuah titik dengan kerapatan dan suhu mendekati tak terhingga yang disebut sebagai singularitas. Masyarakat Mesopotamia sudah memiliki mitos penciptaan yang sangat mirip, di mana bumi dipisahkan dari langit. Dan menariknya, mereka tidak pernah mengklaim itu sebagai wahyu ilahi. Bedanya gini, Islam itu menyajikan yang namanya ilmu mantik ya. Ilmu mantik teori berpikir, seperti yang saya paparkan dari tadi itu mantik. Tapi filsafat hasil pikir yang seakan-akan ilmiah, seakan-akan logik. Menjadi tidak logiknya ketika teori itu dugaan di balik eksperiensi yang belum tentu benar. Andaikan Tuhan tidak ada, seseorang mengatakan langit dan bumi ini dari satu titik singularitas yang suhunya begitu besar kemudian berkembang dan segalanya. Kalau alam ini terbuat daripada, sebenarnya alam ini adalah sebuah pohon ya, sebuah pohon kita bilang, sebuah pohon yang bergantung buahnya. Ini buah ini namanya bumi dan segalanya gitu. Bisa. Kalau kenyataannya alam mau seperti itu, kalau tidak bertuhan. Saya menduga seperti ini, Anda bisa menduga seperti itu. Orang yang menduga daripada satu titik singularitas bisa dibantah dengan orang yang menduga secara lainnya, karena tidak ada pembuktian. Tidak ada pembuktian bahwa oh gua ini videonya, ini gua selfie ini sama singularitas, gua ini pas bumi ini berkembang nih. Saat itu suhu tak terhingga, gua pakai jaket sehingga gua nggak hancur lebur, gua tulisin. Gak ada pembuktian ilmiah. Teori itu tentang praduga, ya, tentang dugaan sepertinya seperti ini. Tapi Allah mengatakan, aku paling. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita saksikan videonya. Yang mengirimkan saya sebuah video dari akun Rabita Alawiyah, dan setelah saya tonton ternyata isinya lagi-lagi adalah narasi cocokologi, yakni upaya untuk mencocok-cocokkan teks keagamaan agar terlihat sejalan dengan temuan sains modern. Berarti hari ini kita akan mereaksi daripada satu channel di bawah pohon sains yang ketika dia mereaksi satu video, yang video tersebut membahas hubungan antara sains dan Al-Quran. Dan bagi beliau ini adalah sebuah cocokologi. Arti cocokologi berpotensi menyesatkan manusia. Karena yang namanya cocokologi mencocokkan seakan benar, padahal tidak. Berarti menunjukkan apa? Seseorang ini punya tendensi pribadi terhadap Al-Quran yang kemudian seakan-akan mengatakan bahwa Al-Quran ini menjiplak daripada sains-sains kuno. Bagaimana maksudnya? Mari kita saksikan dalam videonya. Nah, video ini sudah ditonton ratusan ribu kali dan mendapat lebih dari 469.000 likes, yang artinya 469.000 orang berpotensi ikut terbawa oleh narasi yang menurutku menyesatkan secara intelektual. Oke, berarti kalau ada orang yang membahas Al-Quran mencocokkan dengan sains, dan beliau menjadi orang seakan-akan paling mengerti sains tapi lupa dengan ilmu logika dan bahkan rentan menyesatkan katanya. Berarti 400.000 orang yang nonton channel yang membahas kecocokan Al-Quran dengan sains, wah, ini adalah 400.000 orang yang tersesatkan oleh channel tersebut. Oke, mari kita lihat siapa yang akan sesat. Islamkah? Ataupun orang yang mengaku Islam, karena nama dia adalah Mu'in ya. Aku lihat di komentar, saya melihat di komentar bahwa dia adalah seseorang Islam ya, ataupun ya nggak tahu ya, KTP atau enggak kita nggak tahu ya. Mari kita saksikan dalam videonya. Jadi mari kita lihat dulu videonya. Om punya tebakan, kalau kamu bisa jawab, nih mobil buat kamu. Wah, apa nih? Surat Anbiya ayat 30 dikatakan, apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu? Kemudian kami memisahkan keduanya dan kami menjadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka tidakkah mereka beriman? Pertanyaannya, dari mana Nabi Muhammad tahu alam semesta dulunya satu? Dan kok tahu makhluk hidup bahkan lebih dari 50% terdiri dari air? Di bagian awal ini, mereka mengutip surat Al-Anbiya ayat 30 yang menyebutkan bahwa
langit dan bumi dahulu menyatu lalu dipisahkan. Ayat ini kemudian dikaitkan dengan teori Big Bang. Sebenarnya saya sudah bahas secara detail mengenai klaim seperti ini dalam video saya sebelumnya yang berjudul Apakah Big Bang sudah disebutkan dalam Al-Quran? Silakan ditonton terlebih dahulu bagi yang belum nonton. Intinya gini, Big Bang itu bukan bicara tentang langit dan bumi menyatu lalu dipisahkan. Teori Big Bang itu menjelaskan bahwa alam semesta kita itu berasal dari sebuah titik dengan kerapatan dan suhu mendekati tak terhingga yang disebut sebagai singularitas. Kemudian mengembang secara ekstrim, menciptakan ruang dan waktu itu sendiri. Tidak ada istilah langit dan bumi ya pada tahap awal ini, karena bumi sendiri belum ada. Dan bahkan struktur alam semesta yang sangat sederhana pun belum terbentuk. Kemudian ide tentang langit dan bumi yang dulunya bersatu dan kemudian dipisahkan bukanlah sesuatu yang unik dalam Al-Quran. Jauh sebelum masa Nabi Muhammad, masyarakat Mesopotamia sudah memiliki mitos penciptaan yang sangat mirip, di mana bumi dipisahkan dari langit. Dan menariknya, mereka tidak pernah mengklaim itu sebagai wahyu ilahi. Jadi ya, narasi yang coba dibangun oleh Om ini dan keponakannya bukanlah sesuatu yang unik sama sekali. Dan kami menjadi Oke. Berarti secara tidak langsung bahwa pemikiran tentang langit dan bumi dulunya menyatu, kemudian dipisahkan, dan ini bukan teori Big Bang, dan punya potensi bahwa Al-Quran itu menjiplak teorinya orang Mesopotamia kuno yang sebelum Nabi Muhammad datang. Di sini ada hal yang sulit untuk disampaikan, tahu nggak teman-teman? Karena iman dia nggak jelas. Paham? Karena imannya nggak jelas. Karena rentanitasnya itu gini. Kalau orang tidak percaya Tuhan, maka lebih dia percaya adalah teori-teori yang sifatnya ilmiah. Kalau dia tidak bertuhan. Tapi kalau dia paham teo ataupun orang yang bertuhan, dia akan mengedesampingkan pemahaman manusia daripada apa yang dijabarkan Tuhan. Karena dia berpaham kausa prima itu maha tahu. Maka apa yang dikasih tahu oleh kausa prima ataupun Tuhan itu sendiri sudah pasti ini paling benar di balik segala teori yang disampaikan oleh manusia. Sekarang gini teman-teman. Ketika dia mengatakan Big Bang ini bukan berbicara tentang langit dan bumi itu menyatu, tapi tentang satu titik yang kemudian mengembang dengan suhu yang tidak terhingga itu hingga membentuk ruang dan segalanya. Pertanyaannya, pernah nggak kamu kritis? Ini teori. Sekarang pencipta teori saat bumi ini berada daripada titik yang kemudian ngembang, dia ada di mana? Sehingga pembuktian teori dia ini adalah absolut. Sehingga pembuktian teori dia ini benar-benar terjadi. Karena yang namanya absolut, contoh, pembuktian terhadap asin. Absolut nggak? Absolut. Ketika manusia bisa merasakan ini asam, ini pahit, ini manis. Ketika dirasakan, oh ini satu diferensia daripada segala rasa lainnya. Ini adalah asin. Dinamakan dengan interpretasi. Di balik sebuah hakikat air, laut gitu. Oke, pembuktiannya jelas. Pembuktian terhadap Big Bang. Manusia hidup zaman sekarang tidak pernah menyaksikan Big Bang. Hanya sekedar berteori, menduga, menyangka tentang satu titik yang kemudian mengembang disebut singularitas, membentuk ruang, dimensi, dan waktu. Itu yang dipahami oleh filsafat-filsafat yang tak paham Tuhan. Sekarang, dia iman apa? Itu paling penting. Karena kalau seandainya dia beriman tidak punya Tuhan, kita akan mengatakan kepadanya, apa landasan pembuktian kalau ini benar? Daripada teori manusia ini, sedangkan dia tidak berada di zaman itu. Tidak berada di zaman satu titik itu mengembang. Dia tidak melihat. Hanya berpikir kritis sepertinya seperti ini. Sepertinya seperti ini. Sepertinya seperti ini. Ini singular, ini oke. Kalau dia tidak bertuhan. Tapi kalau dia bertuhan, kita akan bertanya, sejauh apa kamu percaya Tuhan? Contoh. Faktanya, logikanya, orang yang percaya Tuhan itu percaya bahwa Tuhan itu maha tahu dan dia yang menciptakan segalanya. Berbicara tentang kata cipta. Berbicara tentang kata cipta, maka ini berbicara tentang ketika ada yang mampu mencipta, dia juga tahu spesifikasi daripada ciptaannya. Misalnya,
Ketika kita berpaham bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan langit dan bumi. Allah menerangkan dalam firman-Nya. Apa yang dikatakan di dalam firman-Nya? Allah mengatakan di dalam Al-Fatir 38, "Innallaha 'alimun ghaibus samawati wal ard, innahu 'alimun bizatis sudur." Sesungguhnya Allah yang paling mengetahui keghaiban langit dan bumi. Kata Allah, "Aku Maha tahu daripada apa yang kalian tahu." Kalau kita paham teologi, arti paham teologi gini. Kalian percaya Allah Ta'ala Tuhan, dan dia, kalau kita melihat, dia adalah seorang Islam, ya. Kalau sejauh apa dia percaya Allah? Di balik teori sangkaan manusia, paham nggak? Ini orang yang hidup menduga langit dan bumi penciptaannya. Yang dia percaya ini tidak percaya Tuhan yang Maha Tahu. Kalau dia paham teori, itu kan dipertanyakan. Lu sebenarnya percaya Tuhan apa manusia sih? Atau lu menuhankan manusia yang berfilsafat tentang hal tersebut? Karena bedanya gini, Islam itu menyajikan yang namanya ilmu mantik, ya. Ilmu mantik teori berpikir, seperti yang saya paparkan dari tadi, itu mantik. Tapi filsafat hasil pikir yang seakan-akan ilmiah, seakan-akan logik. Menjadi tidak logiknya ketika teori itu dugaan di balik eksperiensi yang belum tentu benar. Sekarang, andaikan Tuhan tidak ada, seseorang mengatakan langit dan bumi ini dari satu titik singularitas yang suhunya begitu besar, kemudian berkembang dan segalanya. Kalau alam ini terbuat daripada, sebenarnya alam ini adalah sebuah pohon, ya. Sebuah pohon kita bilang. Sebuah pohon yang bergantung buahnya. Ini buah ini namanya bumi dan segalanya gitu. Bisa. Kalau kenyataannya alam mau seperti itu. Kalau tidak bertuhan. Saya menduga seperti ini, Anda bisa menduga seperti itu. Orang yang menduga daripada satu titik singularitas bisa dibantah dengan orang yang menduga secara lainnya. Karena tidak ada pembuktian. Tidak ada pembuktian bahwa gua ini videonya, ini gua selfie nih sama singularitas. Gua ini pas bumi ini berkembang nih. Saat itu suhu tak terhingga, gua pakai jaket sehingga gua nggak hancur lebur. Gua tulisin. Kagak ada pembuktian ilmiah. Teori itu tentang praduga. Ya, tentang dugaan sepertinya seperti ini. Tapi Allah mengatakan, aku paling tahu keghaiban yang terjadi di langit dan bumi daripada apa yang kalian tahu. Sekarang orang yang tidak percaya Tuhan, oke, menolak, itu klaim Allah, klaim agama Islam, siap, laksanakan. Pertanyaan lu di apa? Di apa sekarang? Di apa? Di Islam atau di tidak percaya Tuhan? Kalau di tidak percaya Tuhan, gua mau nanya, itu teori menjadi absolut, kenapa? Cara pikirnya itu jadi absolut, kenapa? Praduga seseorang, misalnya ini di balik tembok nih. Di belakang tembok ini ada pohon. Ada orang praduga, di belakang tembok ini ada batu. Ada orang praduga, di belakang ini ada sungai. Kapan realitas praduga itu benar? Ketika buka pintu lihat belakang tembok ada apa. Tapi sebelum buka pintu semuanya bisa jadi benar. Tentang temboknya, tentang di belakang ini ada sungainya, tentang di belakang ini ada batunya, tentang di belakang ini ada sungai. Ya, bisa jadi. Tapi belum tentu semuanya bisa dikatakan benar. Pas kita buka ternyata cuma ada kambing. Mau jawab apa ya lo? Apa yang lu jawab ternyata salah. Ya, batunya ndak ada, ininya ndak ada, yang ada kambing doang. Ya, lu jawab apa? Lu berada di mana sehingga kita nggak tahu mengkritisi apa, karena dia ndak tahu ini orang itu berada di bagian mana. Kalau dia berada di bagian Islam, kita pertanyakan, sejauh apa lu percaya Tuhan? Allah bilang, yang secara logiknya itu gini, nggak usah ke Allah deh. Ketika orang paham bahwa langit bumi ini ada penciptanya, paham ada kausa primanya, paham terhadap itu. Kalau ateis nggak ada. Kalau ateis dia akan berpandangan bahwa ya seperti tadi, singularitas yang membentuk kemudian menjadi bumi ini, kan gitu ya. Oke, fine, siap. Tapi orang yang mengatakan paham kepada kausa prima, kita katakanlah bukan Allah, siapapun, yang pokoknya menciptakan langit dan bumi, dia pasti dia tahu spesifikasi pencipta, di mana pasti beda dengan ciptaan. Maka yang namanya pencipta pasti maha tahu, karena dia yang menciptakan, dia paling tahu spesifikasinya. Sekarang, andaikan didapati info daripada pencipta bahwa spesifikasinya seperti ini, lu mau nolak? Kayak contoh gini, gue yang bikin nih HP, soal RAM-nya 16, gue bilang, ini RAM-nya 16. Dulu ada praduga bahwa ini RAM-nya 16. Pas gue bilang, benar, ini RAM-nya 16. Kira-kira mana yang lu percaya? Di balik, misalnya gini,
Ini yang saya mau bilang. Contoh, Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dan spesifikasinya. Ketika manusia sebelum era Nabi Muhammad berspekulasi ya tentang alam ginilah, dari penciptaan inilah, itulah, oke. Kalau teori itu benar, apakah Allah menolak? Enggak. Sama kayak contoh gini, Al-Quran mengatakan Allah menciptakan laut ya, dan menciptakan bahtera agar kalian mencari duit di dalamnya, mencari rezeki yang telah diciptakan Allah. Ngapain Allah ngasih tahu? Bukankah orang terdahulu sebelum datangnya Al-Quran udah tahu tuh, bikin bahtera, nyari ikan di laut, udah tahu. Oh berarti Al-Quran nyontek? Bukan. Al-Quran itu tidak membantah kecerdasan makhluknya. Kalau memang benar ya udah kabari, oh ini benar gitu. Sekarang masyarakat Mesopotamia yang dibawa tadi, bahwa pernah berpikir bahwa ini langit dan bumi dulu nyatu, terus terpisah pak. Kalau memang teori itu benar, Allah apakah menolak teori dia benar? Enggak benar. Jadi ibaratnya gini, lu yang ciptain spesifikasi, lu ciptain handphone, lu bikin handphone, lu tahu spesifikasinya apa? RAM-nya 16, Snapdragon 8 Gen 2 misalnya, Snapdragon X Elite. Ya, sebelum lu ciptain, ada orang spekulasi nih yang menduga nanti akan ada HP ya. Dia pakai Snapdragon 8 Gen 1 misalnya. Setelah era Snapdragon sebelumnya. Lu mau nolak sebagai creator, lu mau nolak. Teori lu salah, enggak lah gua ganti ini. Enggak, ini bukan 8 Gen 1, gua ubah. Jadi 10 Gen 1. Kagak ada. Kalau lu bener ya bener gitu. Allah juga kayak gitu. Jadi yang ketika lu bantah Al-Quran bahwa langit dan bumi itu menyatu, dan teori Big Bang itu berbicara tentang singularitas itu, bukan tentang langit dan bumi nyatu, lu berada di mana? Kalau di ateis, oke, fine. Apa pembuktian teori? Lu di ateis. Kalau lu ateis, nggak percaya Tuhan, pembuktian teori di balik teori yang lu baca, bukan lu yang bikin teori ini ya, tapi orang berteori tentang hal tersebut, hasil pikir dia tentang teori hal tersebut. Lu pernah nanya nggak? Dia manusia dengan keterbatasan akalnya, berteori tentang sesuatu di mana dia tidak ada, menduga dan praduga terhadap hal tersebut. Pernah nggak lu nanya? Apa pembuktian nih? Logiknya apa nih? Dari mana lu tahu? Eksperiensi lu apa aja? Tetap. Ini nggak lebih kayak orang lagi ngomong di kedai kopi ya. Teori ini, contoh teori. Langit dan bumi ini dari apa? Dia bilang singularitas titik-titik. Bagaimana kalau sebenarnya langit dan bumi ini sebenarnya itu seperti kubus peta ya. Semua udah tercakup ya. Dimana itu terjadi daripada bentuk garis. Ya tinggal ngomong gitu. Kita bilang, apa logikanya daripada hal tersebut? Ya karena nggak ada yang tahu bagaimana awalnya. Mana tahu dia sebenarnya di balik lingkaran bumi, tata surya, planet, ternyata dia ada peta kubus yang mencakupi. Terus peta kubus itu dikekang lagi dengan prisma. Boleh. Karena apa? Nggak ada yang tahu di sana gimana. Sekarang Allah Ta'ala, lu berpendapat gini, langit dan bumi gua dari satu titik kemudian pisah. Enggak, gua mau bilang ke lu bahwa daripada langit dan bumi yang tadinya nyatu kemudian pisah. Ada umat terdahulu sebelum Al-Quran udah duluan mikir. Ya udah, kata Allah, benar, ini benar. Apa yang jadi masalah? Padahal Allah itu mau ngasih tahu, dialah yang menciptakan langit dan bumi, yang dulu menyatukan antara langit dan bumi, dan kemudian langit dan bumi ini pisah. Allah Ta'ala mau bilang, inilah kehebatan daripada penciptaanku, walaupun kau tebak bagaimanapun. Jadi ibaratnya kayak gini, ini Allah Ta'ala mau membanggakan diri terhadap ciptaannya. Al-Mutakabbirnya Allah keluar di sini. Seakan-akan Allah Ta'ala itu kayak berbicara, tidakkah engkau beriman kepada langit dan bumi ini diciptakan di luar apa yang bisa kalian ciptakan? Contoh, kalian tidak tahu langit itu gimana, bumi itu gimana, tapi ku kasih tahu kepada kalian. Ketika kalian berteori tentang ininya nyatu kemudian pisah, memang sehebat itu aku menciptakan langit dan bumi, masih kau tak beriman? Paham nggak maksud saya? Allah mau ngasih bilang, hei kafir, seindah ini loh, langit itu nggak ada tiangnya. Ya, seindah, makanya dikatakan fandur ila nafsika summan takili lil alami ulwi summa sufli tajid bihi sun'an badi ali kami lakin bihi kama dalilul adami. Fandur, nadarlah kalau kamu ingin tahu tentang Tuhan. Fandur ila nafsika, kepada jiwa engkau, summan takili, lihat ke langit yang paling tinggi.
wa ulwi summa sufli, dan lihatlah ke bawah tentang penciptaan langit dan bumi. Tajid bihi sun'an badi'ah li kami, engkau akan mendapati bahwa ini adalah susunan sun'an, ya, susunan badi'ah li kami, yang tanpa contoh, yang penuh hikmah, yang penuh keghaiban, yang kalian tidak bisa debak, tidak bisa ada zat lain selain yang namanya Tuhan bisa menciptakan hal yang sedetail dan sehebat ini, gitu. Penemuan yang spesifikasinya ini, seluar biasa ini, se-amazing ini. Jadi ketika ada yang mengatakan, ya langit dan bumi ini dulunya nyatu, masyarakat Mesopotamia sebelum Rasulullah, kemudian dipisahkan. Allah mau bilang, iya, lu udah tahu itu kan? Ya, sehebat itu gua ciptain langit dan bumi, masih kalian nggak beriman? Paham nggak? Allah mengatakan jelas, misalkan dalam Al-Quran, when Allah mengatakan, Innallaha alimun ghaibus samawati, aku yang mengetahui segala kegaiban terhadap langit dan bumi. Sama seperti orang berteori Big Bang tadi, dari satu titik kemudian mengembang. Yang paling tahu langit dan bumi gua, karena gua yang menciptakannya, gua paling tahu spesifikasinya. Lu nebak doang, lu kagak hidup di era Big Bang itu, kok nggak lu udah meledak. Bayangin, teori Big Bang menceritakan tentang satu titik dengan suhu yang tak terhingga, kemudian mengembang dan jadilah ruang dan waktu. Dia bilang gitu. Udah. Sekarang dia berada di mana? Yang ngomong, yang berspekulasi tadi itu di mana? Di Big Bang kagak. Berarti apa Big Bang ini? Halu memikirkan hal yang ada di belakang. Tapi ketika Allah menceritakan, Allah cuma bilang, ini konsekuensi logik kalian. Apa konsekuensi logik? Kalau kalian percaya adanya pencipta, ya, maka segala amazing terhadap alam ini, ya gue yang ciptain. Paham gak? Jadi when otak kita percaya terhadap adanya yang menciptakan alam, di situ juga kita akan percaya segala apa yang disampaikan oleh Tuhan melalui Rasulnya tentang bagaimana penciptaan alam. Contoh, nggak usah Islam nih, lu beriman terhadap kosa prima apa misalnya, lu nuhanin cicak misalnya, cicak, lu nuhanin cicak karena ibu dan orang tua lu dulu nuhanin cicak. Ada satu kitab suci di cicak tersebut mengatakan, langit dan bumi dulunya itu bagaikan gulungan. Kemudian dihemparkan agar kemudian menjadi permainan Tuhan misalnya. Dan Tuhan menyaksikan baik dan buruk. Sekarang yang mengimani cicak sebagai Tuhan dengan kitab suci tentang cicak tersebut menciptakan langit dan bumi, percaya nggak kalau cicak itu benar-benar teori bumi seperti ini? Tetap percaya. Kenapa? Karena otaknya terkontaminasi, karena otaknya itu punya yang namanya daya pikir bahwa yang namanya pencipta paling tahu. Maka apa yang dijabarkan oleh pencipta, ya gini ceritanya. Jadi menunjukkan apa? Bahwa ketika manusia memahami tentang adanya pencipta, ada kausa prima, maka apa yang terjadi terhadap alam ini dipercaya bahwa ini adalah penciptaan daripada kausa prima. Selesai. Makanya kita agak capek dengan nih orang, dia berada di garis mana? Sehingga kita akan membangun pertanyaan, kenapa manusia ini lebih lu percaya daripada kitab suci, yang kitab suci itu kalam daripada Tuhan, info daripada Tuhan terhadap umat. Oh, saya nggak percaya Tuhan. Oh ya udah, manusia itu tahu dari mana? Dia tahu dari mana? Teori kan, belum tentu benar kan? Nggak ada yang tahu kan, di era awal itu nggak ada yang tahu kan, gimana kan? Ya kan? Paling kurang orang yang tidak bertuhan paling tahu itu paling kurang ya. Teori paling logik ya infinitum. Apa infinitum? Dunia ini tercipta daripada ketiada batasan. Contoh, saya dari ini dari ini. Misalnya kita manusia dari ibu ke ibu sampai nggak ada batas. Itu paling logiknya. Sampai nggak ada batas. Ya, dari ayam dari telur dari ayam telur sampai tidak ada batas. Paling logiknya gitu. Oh, ada mangkosa prima kalau lu bertuhan. Sehingga paham ada permulaan daripada penciptaan. Itu apa? Kosa prima yang tak pernah diciptakan. Karena manusia terus bertanya kan, dari mana aku tercipta? Dari ibu. Ibu dari mana? Harus ada yang membatasi dari mana. Maka dia yang tak diciptakan. Karena kalau dia diciptakan, dia tanya lagi ini dari mana. Makanya kita agak capek. Lu pegang di posisi apa? Kalau di ateis, apa pembuktian teori ini benar? Oke, kalau lu dipaham Tuhan, sejauh apa lu percaya Tuhan? Kan gitu ya. Jadi kalau mau berpikir logik ya mudah ya. Allah Ta'ala ngomong, aku yang menciptakan kepada manusia air dan laut.
dan aku menciptakan bahtera dan mereka mencari rezeki daripada hal tersebut. Maksudnya emang setelah Al-Quran ada orang bikin perahu nyari? Enggak ada. Sebelum Al-Quran ada orang udah ngambil perahu mancing ya kan. Alam begini luas dan isi daripada bumi banyak air. Masa lu jam segini masih belum mancing kan gitu ya? Ibaratnya apa ya? Apapun yang dipikiran manusia, jikalau benar Allah mengiyakan, paham nggak? Mau ada sebelum Nabi Muhammad, mau ada sesudah Nabi Muhammad, ya Allah mengiyakan. Tapi Al-Quran itu punya yang namanya konsekuensi, tujuan ya, bahwa min dulumati ilal nur, daripada kegelapan kepada cahaya. Artinya apa? Buang kebodohan kalian. Al-Quran tidak serta-merta berbicara tentang Sains, bukan. Al-Quran cuma mau bilang gini, aku menciptakan langit dan bumi. Kalian berpikir tentang indahnya penciptaan yang tadinya nyatu kemudian pisah, ataupun dari satu titik singularitas segalanya. Allah mau bilang, iya seindah itu udah gua ciptain. Yang di otak lu tuh benar-benar udah seindah itu. Dan lu masih kafir. Paham nggak? Allah mau bilang itu. Dan lu masih menuhankan segala sesuatu yang gak sekuat gua. Lu menuhankan segala sesuatu yang berupa manusia. Lu menuhankan segala sesuatu yang berupa patung. Lu menuhankan segala sesuatu yang lu bisa katakan lemah. Sedangkan di otak lu paham bahwa Tuhan itu maha kuat. Allah mau bilang itu. Daripada setiap ayat-ayat yang berbunyi sains. Misalnya tentang embriologi. Allah mau bilang, iya seindah itu penciptaan kalian. Seindah itu penciptaan kalian, dari segumpal mani jadi darah gini. Iya, kalian udah duluan mikir sebelum Al-Quran datang. Iya, benar, kalian udah duluan mikir. Dan apa yang kalian pikir itu benar. Dan apa yang kalian pikir ini benar. Dan seindah itu aku ciptain kalian. Masih kalian tidak beriman? Allah mau bilang itu. Makanya pentingnya tahu dulu Al-Quran. Makanya di dalam bab filsafat di era Imam Ghazali adanya kitab Tuhafut Filsafah, kesalahan-kesalahan daripada filsafat. Apa kesalahannya? Mereka rentan percaya teori. Apa teori? Hasil pikiran orang. Seakan-akan ilmiah. Padahal kalau kita berpikir, jadi yang bisa mengcounter filsafat cuma mantik. Mantik adalah dasar ilmu yang dapat mengcounter filsafat. Contoh, manusia daripada evolusi. Itu teori. Di mana Darwin tidak hidup di era evolusi. Jadi teorinya dia bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Ya. Tapi ketika kita paham kausa prima ngasih info tentang penciptaan bahwa awalnya Adam, cukup membantah segalanya. Arti kausa prima, dia yang menciptakan, dia paling tahu spesifikasi. Maka dia memberitahukan spesifikasi. Apakah salah? Sama seperti gini. Saya menciptakan HP ini, saya kasih tahu spesifikasinya, berapa RAM-nya, pakai chipset apa, selesai. Oh ternyata ada orang spekulasi sebelum saya ciptain bahwa akan ada Snapdragon nanti 8 Gen 2 misalnya. Apakah saya mau bilang, wah teori gue salah nih, karena duluan orang pikir? Kagak ada. Gue berhasil juga ciptain handphone ini dan tetap dikatakan luar biasa teknologinya. Sekalipun udah ada orang yang duluan berpikir. Paham enggak maksudnya? Sekalipun orang setelah duluan berpikir, sebelum gua jabarin spesifikasi resmi ini handphone, ya tetap HP gua tetap keren sekalipun udah dibahas. Sama juga seperti Al-Quran. Sekalipun sudah duluan dibahas oleh pakar-pakar filsafat kuno misalnya, tidak membantah bahwa Al-Quran ya tetap keren ketika Allah memberikan spesifikasinya. Ini spesifikasinya kelar. Kecuali Al-Quran membahas bahwa bumi ini dulunya dulunya tercipta daripada ingus manusia. Itu agak, emang serius kayak gitu? Kan gitu ya. Tapi kalau memang kita orang yang beriman, ya kita akan percaya. Karena gini, ketika manusia berpikir tentang percaya terhadap kausa prima, sang pencipta itu, maka apapun, contoh sang pencipta itu adalah namanya makhluk Selopholoklau. Misalnya nama Tuhannya Selopholoklau. Apa bentuknya? Muka seperti merpati ya. Muka seperti merpati, punya sayap yang banyak ya. Di atasnya itu ada tanduk dan ini. Jadi itu melambangkan kebaikan dan kejahatan. Oke. Tuhan bilang bahwa dulunya langit dan bumi terjadi daripada ingusnya dia sehingga jadi langit dan bumi. Orang yang menuhankan dia pasti percaya, akan menolak segala teori manusia bahwa apa yang dikatakan dia salah. Kenapa? Karena iman. Paham kausa prima, paham pencipta, bahwa pencipta tahu spesifikasinya. Sama seperti kita bilang Kristen. Ketika mereka percaya Tuhan bisa menjelma terhadap manusia. Karena apa? Sekalipun itu tidak logik di dalam otak kita. Kenapa? Dalam satu wadah,
Ketika dikatakan Tuhan maha kuat, wadah Yesus adalah maha lemah. Lemah dan kuat bersatu dalam satu waktu. Tidak mungkin ditolakkan akal. Karena tidak mungkin dalam satu wadah jari, gerak dan diam itu bersatu. Saya bilang, ini gerak dan diam. Nggak bisa. Karena pas gerak bukan diam. Pas diam bukan gerak. Maka saat lemah bukan kuat, saat kuat bukan lemah. Tapi Kristen percaya terhadap dua yang kontradiksi dalam satu wadah. Kenapa? Ya karena paham kausa prima tadi. Jadi untuk orang seperti ini pertanyaannya cuma satu. Lu percaya kausa prima apa enggak? Kalau enggak percaya kausa prima, maka tuntutan daripada orang tersebut, lu ngeyakini filsuf ini dan menuhankan si filsuf ini, apa pembuktian dia? Sedangkan dia tidak hidup di zaman itu. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa titipkan komentar. Itulah pentingnya Islam tentang ilmu mantiknya Islam. Dimana Islam ini berpikirnya kritis, bukan filsafat Islam. Makanya dikatakan apa namanya itu? Fabnu Salahi wa Nawawi harama wa qala qaumun yang bagi ayu ulama. Dikatakan apa? Bahwa ilmu mantik ini diharamkan. Ternyata mantik yang diharamkan, mantik yang sifatnya filsafat. Artinya filsafat seakan-akan ilmiah, ya. Seakan-akan ilmiah padahal ini masih punya banyak ranah untuk bisa disesatkan. Contoh. Manusia ini berspekulasi tentang Big Bang, ya, tentang satu titik. Bisa jadi benar nggak? Bisa jadi benar, bisa jadi salah total. Itu yang harus dipikirin. Persen dan kesimpulan terhadap kesalahannya itu masih besar banget. Karena itu orang nggak bisa membuktikan secara absolut terhadap hal itu benar gitu. Paling cuma bisa, ini ada carbon dating, inilah itulah. Lu cuma duga. Lu tidak berada di era realitas hal tersebut terjadi gitu. Oke, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Jangan lupa dukungan kalian di rekening yang di bawah ini ataupun di deskripsi. Di link yang saya semat di deskripsi, di link Saweria. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.